Selamat sore, perkenalkan nama saya Arya Yudika dari Teknik Fisika dengan NIM 463269. Pada tugas kalkulus vektor minggu ke-8, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi kalkulus vektor sebelum UTS, di mana saya akan mencoba menjelaskan materi kalkulus vektor pada pertemuan kelima, yaitu turunan pada ruang dimensi n. Pada materi kelima ini terdapat 3 poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, turunan parsial pertama, yang kedua, turunan parsial kedua, dan yang ketiga adalah aturan rantai. Mari kita mulai dengan poin pertama, yaitu turunan parsial pertama. Pada turunan parsial pertama ini, kita akan memisalkan sebuah fungsi f(x,y) yang akan saya turunkan ke arah x dengan y konstan dan ke arah y dengan x konstan. Untuk menurunkan fungsi f ke arah x dengan y konstan dapat ditulis sebagai berikut: fx sama dengan limit delta x mendekati 0 f x plus delta x y minus f x y per delta x. Persamaan berikut dapat dinotasikan sebagai do f per do x. Dituliskan do x karena turunan tersebut ke arah sumbu x. Jika digambarkan pada bidang geometris akan membentuk seperti berikut: x, y, z. Dengan y konstan turunkan ke arah x. Dimanapun berada, y akan selalu konstan. Lalu yang kedua, kita mencari jika f diturunkan ke arah y dengan x konstan. Dengan teori yang sama, maka dapat dituliskan fy sama dengan limit delta y mendekati 0 f x, y plus delta y minus f x, y per delta y. Berikut juga bisa dinotasikan sebagai do f per do y. Y karena turunan tersebut ke arah sumbu y. Jika digambarkan di bidang geometris akan membentuk seperti berikut: z, x, y, x konstan ke arah y. Sekarang kita akan terapkan prinsip berikut pada sebuah contoh. Contoh pertama, kita memiliki sebuah fungsi yaitu e pangkat x cos y dan memiliki sebuah pertanyaan do f dan per do x dan do f per do y. F sama dengan x cos y. Do f per do x adalah fungsi diturunkan ke arah x, sehingga cos y tidak memiliki x, cos y tidak diturunkan. Turunan dari e pangkat x adalah 1 e pangkat x, sehingga do f per do x adalah
E pangkat X cos Y sama dengan X cos Y. Sedangkan do F per do Y kita turunkan fungsi ke arah Y sehingga E pangkat X tidak dipengaruhi. Turunan dari cos Y adalah minus sin Y sehingga do F per do Y didapatkan minus E pangkat X sin Y. Baik, kita lanjutkan ke poin kedua, yaitu turunan parsial. Kedua, turunan parsial kedua hampir sama dengan turunan parsial pertama, yaitu jika kita turunkan ke arah X maka dapat dituliskan fxx limit delta X mendekati 0 f X plus delta X Y minus f X Y per delta X. Teruskan do F per do X. Namun pada turunan kedua do F per do X akan dikalikan dengan do per do X sehingga dihasilkan do kuadrat F per do X kuadrat. Sama dengan X, untuk turunan ke arah Y dapat dituliskan limit Y mendekati 0 F Y X plus min F X Y per delta Y sama dengan do F per do Y dikalikan do per do Y sama dengan do kuadrat F per do Y kuadrat. Hanya saja pada turunan parsial kedua memiliki suatu sifat, yaitu do kuadrat F per do Y do X kan sama dengan do kuadrat F per do X do Y. Memiliki sifat seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba materi berikut pada contoh soal kedua. Pada contoh soal kedua telah didapatkan fungsi yang sama seperti contoh soal pertama. Hanya saja yang ditanyakan adalah turunan kedua ke arah X, turunan kedua arah Y, lalu pembuktian bahwa do kuadrat F per do Y do X sama dengan do kuadrat F per do X do Y. Oke. Yang pertama, do kuadrat F per do X. Karena turunan pertama tadi sudah didapatkan turunan dari fungsi ini adalah E pangkat X cos Y ke arah X, maka turunan kedua fungsi tersebut ke arah X juga akan menjadi X cos Y. Sedangkan yang ke arah Y pada turunan pertama didapatkan fungsi tersebut E minus E pangkat X sin Y, sehingga pada turunan kedua akan didapatkan minus E pangkat X cos Y, karena turunan dari sin adalah cos. Oke. Sekarang yang ketiga, kuadrat F per do X do Y. Do F per do X adalah E pangkat X, sedangkan do F per do Y adalah sin Y minus, sehingga didapatkan do X per do Y adalah minus EX sin Y. Dan terakhir, do kuadrat F per do Y do X akan sama saja minus X sin Y, sehingga dapat dibuktikan bahwa do kuadrat F per do X do Y akan sama dengan do kuadrat F do Y per do X. Maka dibuktikan bahwa teori tersebut benar.
Baik, untuk melanjutkan ke materi ketiga, yaitu aturan rantai. Aturan rantai dapat digunakan apabila terdapat fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel. Seperti contoh, terdapat fungsi y sama dengan x t, maka turunan pertama dari y terhadap t yaitu dapat dituliskan sebagai dy per dt sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Inilah yang disebut aturan rantai. Sehingga jika terdapat sebuah fungsi z sama dengan f x y dan x maupun y merupakan fungsi dari t, maka jika kita akan menurunkan fungsi z terhadap t, akan dituliskan sebagai dz per dt sama dengan 2z per 2x dikali 2x per dt, ini d maaf, plus 2z per 2y dikali dy per dt. Setelah mempelajari aturan rantai, kita akan coba aturan rantai tersebut pada sebuah contoh soal. Contoh soal ketiga, diketahui z sama dengan x kuadrat y, x adalah 2t, dan y adalah t kuadrat. Ditanyakan dz per dt. Maka, seperti yang telah saya tuliskan tadi, dz per dt dapat dicari dengan 2z per 2x kali dx per dt tambah 2z per 2y kali dz per dt. Kita tuliskan jawab. dz per dt dapat dicari dengan 2z per 2x dikali dx per dt ditambah 2z per 2y dikali dy per dt. Oke, sudah kita dapatkan ini. Pertama kita mencari 2z per 2x. 2z per 2x dapat kita cari dengan menggunakan fungsi ini. 2z per 2t adalah turunan dari fungsi z ke arah t, sehingga hanya x yang diturunkan. Dapatkan 3x kuadrat y dan dx per dt ini x diturunkan terhadap t, sehingga dx per dt didapatkan 2. Yang kedua, 2z per 2y, fungsi z kita turunkan terhadap y, sehingga didapatkan 2z per 2y sama dengan x pangkat 3. Karena y akan hilang, sehingga hanya tertinggal x pangkat 3. dy per dt akan turunkan menjadi 2t. Maka sekarang kita akan mengkalikan 2y per t dengan dx per dt. Ini 2z per 2x dan 2z per 2y akan kita kalikan dengan dy per dt. Akan dikalikan menjadi ini kali ini menjadi
2z per 2x dx per dt sama dengan 6x kuadrat y dan 2z per 2y kita kalikan dy per dt menjadi 2t x pangkat 3. Jika hasil ini kita masukkan ke dalam sini, maka kita akan mendapatkan dz per dt sama dengan 6x kuadrat y plus 2t x pangkat 3. Bukan ini. Tetapi telah diketahui jika x adalah 2t dan y adalah t kuadrat, maka dz per dt sama dengan 6 dalam kurung 2t kuadrat kali t kuadrat ditambah 2t dalam kurung 2t pangkat 3 dihasilkan 24 t pangkat 4 ditambah 16 t pangkat 4 dengan hasil 40 t. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi kelima. Terdapat 3 poin, yaitu aturan rantai, turunan parsial kedua, dan turunan parsial pertama. Sekali lagi akan saya sampaikan, materi kelima akan menjadi sebuah penunjang untuk materi ke-6 dan materi ke-7, di mana digunakan untuk mencari gradien skalar dan gradien vektor. Sekian, terima kasih.